Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Supaya lebih jelas ya. Ya, kambing yang dimasak untuk makan siangnya panitia sama seperti saya pernah bahas tentang penjualan kulit, kepala, kaki, tanduk dan sebagainya itu sama dengan itu, Pak. Saya pernah membahas sebenarnya semua itu tidak boleh dijual kecuali setelah menjadi jatah dan tidak boleh dijadikan sebagai upah karena upah itu bagian dari bayaran. Kalau dibayar itu tukang ngulitin, tukang leher itu dikasih amplop, dikasih duit dari pengambilan pengumpulan biaya pelaksanaan, silakan. Ada kan itu kan? Iya itu silakan. Tapi kalau tubuh hewan kurbannya yang dijadikan upah, misalnya ada ngulitin satu kambing Pak, upahnya kulit. Kalau Bapak dapat 10 kambing ngulitin, dapat 10 kulit. Itu yang nggak boleh Pak. Nggak boleh itu namanya sama dengan dijual beli itu. Nggak boleh. Di sini jelas di sini Pak. Ya. Saya baca saja ini ya, ini sudah sering. Wa'lam anna maudhi'al udhiyati al-intifa. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya tujuan kurban yang sebenarnya itu adalah manfaat. Jadi semua hewan kurbannya itu dimanfaatkan. Tubuhnya semua itu dimanfaatkan. Ya, fala yajuzu bai'uha. Tidak boleh menjualnya. Bal wala yabi'u jildaha. Bahkan tidak boleh menjual kulitnya. Jelaskan di sini. Tapi nanti bolehnya dijual itu ada akad. Bolehnya dijual itu setelah nanti beda akad. Wala yajuzu ja'alahu ujratan lil jazzar. Jazzar itu tukang ngulitin itu Pak. Namanya jazzar itu. Tukang daging. Nah, itu tidak boleh lah ujrah. Ujrah itu upah. Tidak boleh, jelas di sini. Ya. Wala yu'jiruhu wal qarnu kal jildi. Tanduk seperti kulit. Sama. Mau kepalanya kemarin itu ada yang bilang katanya setelah dia menjual kepala sapi. Jadi kepala sapi itu dijual. Pertanyaannya, kapan dijualnya ini? Dan siapa yang menjualnya? Kalau itu dijual oleh pengorban, jelas dilarang. Kalau itu dijual oleh baik kulit semuanya itu dijual oleh panitia sebagai pelaksana, itu nggak boleh. Tapi kalau panitia mendapatkan jatah, jadi jatah dengan upah beda Pak. Kalau setelah dia dijatah, terserah mau dijual mau enggak. Ya cuman yang namanya kulit kambing, siapa yang mau makan kulit kambing sekarang? Mana kulit kambing dipotong-potong, masukin ke plastik dikasih, disumpahin Pak. Ini kurang ajar di masjid di kulit kambing, digituin kan? Nggak suka dia. Jadi kalau mau manfaat sekarang ini, mungkin zaman dulu iya barangkali Pak, kulit kambing itu masih dimakan, barangkali masih boleh sih kalau kulit kepala iya. Kulit kepala itu tebal itu kalau direbus itu. Betul. Ada yang pengalaman begini? Saya pengalaman itu kepala sapi kalau gede itu bisa dapat 1 bak gede itu Pak. Daging-dagingnya dan kulit-kulitnya membengkak itu. Wah, mantap itu. Itu kulit kepala. Nah, kalau kulit sapi yang tebal-tebal itu Pak. Kalau kulit kambing mau dijadiin jatah. Ini bilang ngeledekin itu masjid begitu kan, menghina katanya. Saya menghina banget ini orang digituin Pak. Jadi gimana caranya? Tetap dijual juga, tapi jadikan jatah dulu. Tinggal akadnya kok pada saat rapat itu Pak. Nanti ya panitia ini ada 50 orang, semua kulit-kulit itu jadi jatah panitia. Tolong terima. Ya baik, kan sudah akadnya. Pada saat pelaksanaannya, Bapak, ini jatahnya ya kulit, ini udah ditumpuk, ini punya Bapak semua itu, terserah mau dikemanakan. Dimakan iya, dijual masing-masing iya, dikumpulkan iya. Akhirnya dikumpulkan, sepakat, dijual, panggillah pembeli. Baru itu dijual juga Pak, tapi sudah jadi jatah. Betul? Nah ini mungkin begitu ya. Jadi kalau jadi upah itu nggak boleh.
Atau mungkin yang dimakan panitia siang hari, nah itu jadikan jatah juga. Sebaiknya kambing yang mana dari sebelumnya itu Pak, bilang sama orangnya, Pak ini kambingnya, ini akan Bapak jadikan sebagai jatah kepada kami Pak. Ini mau dimasak terlebih dahulu buat makan siangnya panitia. Tapi saya mau ijab ini jadi jatah ya Pak. Ya udah berarti baik. Ya, saya jadikan jatah. Terima oleh panitia ya Pak. Ya terima. Udah benar jadi jatah. Baru jangan langsung ngambil 20 kilo daging dimasak. Dagingnya siapa itu? Betul. Itu daging siapa itu? Jatah belum, apa belum, cuma baru ditumpuk Pak. Tapi kan udah jam 10, jam 12 mau makan, ambil aja 20 kilo. Nah itu nggak jelas, itu kambing itu belum jelas, daging itu belum jelas Pak. Jadiin jatah dulu. Ya ini udah jatah panitia ini. Panitia udah nerima semuanya ini. Silakan masak. Itu lebih jelas. Jadi tergantung akad sebenarnya Pak. Dan kapan itu. Akad itu bisa menjadi rusak, bisa tidak. Bisa menjadi halal, bisa tidak. Ya. Atau ijab kabulnya itu Pak. Ya. Jadi itu di antaranya Pak. Ya, kemudian ada ya mungkin takut terjadi di mana itu ada suatu tempat itu yang dilaksanakan ibadah kurban itu adabnya kurang bagus. Ya, jangan sampai terjadi ini. Yang di antaranya banyak panitia-panitia yang motong hewan kurban itu celana pendekan. Jangan. Ya mau panitia masjid motong hewan, mungkin alasannya takut kena darah begitu kali ya. Kayak celana pendekan di atas dengkul, pendek banget begitu Pak. Ada beberapa orang, itu kurang bagus itu. Ingat ibadah kurban itu ibadah. Sambil bertakbir, itu tetap saat ibadah kita Pak. Ya sekalipun bukan berarti menyebabkan tidak sah hewan kurbannya, enggak. Cuman itu enggak boleh. Ya di samping itu namanya celana pendekan itu laki-laki khususnya. Ya. Itu kan jangankan pada saat banyak orang pelaksanaan kurban. Hari-hari saja itu kalau keluar rumah, jangan Pak. Oh ya, ini kadang-kadang saya suka lihat orang itu berdua suami istri olahraga. Istrinya ketutup rok santun sopan. Suaminya celana pendekan itu ya. Jangan itu dosa sepanjang jalan. Walaupun kecil tapi kan sekian lama, sekian banyak. Iya nyuci mobil depan rumahnya padahal pinggir jalan. Celana pendek, jangan. Boleh nggak dikritik begini Pak? Iya, karena itu suatu kesalahan Pak. Tapi orang yang sudah biasa, yaitu merasa tidak salah. Yang namanya merasa tidak salah diterusin aja akhirnya Pak. Jangan ya, celana yang penting lewat dari dengkul dah, walaupun bukan celana panjang dan kena darah itu. Sekarang kalau direndam itu dengan sekian lama itu kasih citron, kasih Backlin itu ya, itu luntur kok darahnya bersih lagi. Ya saya biasa dulu begitu Pak, bersih lagi itu. Kalau bisa CPD celana yang warna-warna gelap gitu ya, masih bisa itu begitu Pak. Wah, celana pendek itu cukup di dalam kamar aja deh. Nah, kalau dalam kamar sama istri sependek mungkin nggak apa-apa. Betul tidak? Lah iya, kalau itu nggak ada yang melarang Pak itu Pak. Baik, nah ini diantaranya hadirin rahimakumullah. Ini sudah 1 jam panjang dalam bahasan fikihnya. Ya hati-hati memilih hewan kurbannya itu harus yang cukup. Jangan terlalu muda, ya, yang belum sampai usia, dan jangan cacat, jangan cacat itu yang tidak cukup itu yang buta, pincang ya, pincang itu bukan mengkang. Kalau mengkang itu menurut saya itu tidak pincang, mengkang itu cuma kakinya ke samping itu ya, ada kaki depan kadang-kadang kaki belakang, jalannya biasa dia, tapi kalau pincang ya jalannya ya begitu pincang. Nah itu nggak boleh. Ya sakit. Nah ini juga ini panitia ini hati-hati nih.
Sejak tanggal 1 sapi sudah ditampung di masjid ini. Begitu sudah sehari lagi mau pemotongan, sakit. Ya, sapinya jadi sakit, dan sakitnya jelas di sini, wal maridatul bayyinu maraduha, sakit yang sangat nampak. Kalau cuman kelihatan kenapa itu kan nggak nampak. Tapi kalau nampak sakitnya, Pak, nggak bisa bangun atau apa itu nggak boleh. Itu kasih tahu kepada pengorban, Pak, ini ternyata jatuh sakit begini, Pak, sapinya ini udah nggak sah, ini bukan, nggak cukup ini untuk dijadikan kurban. Bahkan kalau ini ditunggu besok hari Jumat, ya saya nggak tahu masih hidup apa tidak, ini sudah semacam ini. Potong aja segera, jadikan sedekah, tapi tidak termasuk kurban itu, Pak. Pahalanya ada, sedekah juga, tapi tidak masuk, Pak. Ya, kalau yang sakit itu. Kemudian yaitu tadi kurus, terlalu kurus. Ya, sampai dhahaba mukhuha minal huzal. Ya, jadi kulitnya itu tinggal kulit nempel di tulang. Kayak begitu. Itu nggak boleh, itu binah, ya, kurban semacam itu. Makanya ya yang sehat, yang. Tapi kalau cuma kupingnya yang kepotong nggak apa-apa, tanduknya kepotong itu nggak apa-apa, ekor ya itu nggak apa-apa, itu masih boleh, itu termasuk yang dikebiri itu masih boleh, itu diilangin pelurunya itu ya, kebiri itu. Kenapa? Karena dikatakan di sini annahu yujzi'u li'anna nuqsahuma sababun liziyadatil lahmi wa tayyibihi. Jadi diilangin, dikebiri itu ya, dua pelurunya diilangin itu karena penggemukan. Betul. Ya, itu jadi boleh, Pak. Itu bukan termasuk cacat itu. Ternyata begitu. Kan ada kadang-kadang tanduk patah itu karena bertengkar, berantem itu kambing. Ya, kan andalannya kalau kambing berantem itu kan tanduknya itu. Banyak sekali yang patah. Betul. Nah, itu enggak masalah itu. Ya, cuma pernah ada kejadian di suatu masjid, itu sapi kegantung, enggak tahu dia kegantung dia. Jadi dia kepalanya ke belakang begitu, badannya ke sana. Wah, ini ya udah, matanya melotot. Ya, itu sudah susah itu, Pak. Kalau ditungguin besok, mati dia. Iya, harus segera bismillah itu. Ya, dan itu tidak harus hadap kiblat. Menghadap kiblat itu tidak menjadi wajib, itu cuman kesempurnaannya aja. Seharusnya menghadap kiblat. Ya kalau nggak kena, ya sekenanya. Ya, itu masih halal, masih sah itu sembelihannya. Baik, itu diantaranya hadirin Bapak Saudara sekalian. Silahkan ditambahkan, Pak. Seperti mungkin, ya jangan lupa ini yang paling menentukan lagi itu tukang potong leher, tukang sembelih, Pak. Itu harus dengan ilmunya. Makanya jangan asal manggil tukang jagal. Mohon maaf, bukan tidak percaya sama tukang jagal. Kalau tukang jagalnya berilmu, silahkan aja. Kadang-kadang tukang jagal itu cuman biasa nyembelih. Ya mungkin juga, cuman preman jadi begitu ya, tukang leher aja dia, Pak. Saya pernah lihat masalahnya, Pak. Saya liatin, kok nggak ada bacaan-bacaannya dia. Begitu sudah rubuh itu sapi, nyamperin, pok, udah selesai. Bahkan itu ada yang cuman tarik sekali aja, udah. Karena goloknya tajamnya semacam itu. Padahal bacaannya panjang kalau mau dibaca semua itu. Iya, yang wajibnya bismillahnya, dengan bismillahnya itu. Mungkin dia baca barangkali ya, cuman nggak keras, itu bisa jadi. Semoga saja semacam itu. Pada saat itu, wah akhirnya saya ambil alih. Saya aja yang potong. Sekitar 15 sapi itu saya semuanya itu ngos-ngosan luar biasa itu. Karena saya lihat, saya menjadi meragukan itu, Pak. Iya, jadi dia tukang jagal ahli. Dalam penyembelihannya ahli, pinter, goloknya bagus, ya cuman kayak gitu. Ya, harus ada ilmunya. Bahkan ada syarat rukunnya itu kan, ada dabih, ada madbuh. Ada yang ini Pak harus
putus semua itu, kanan kirinya, paralonnya itu apa namanya itu, dan urat-urat itu. Kalau ada yang tidak putus, biasanya dia nggak langsung mati, Pak. Suka kabur itu kambing itu. Begitu dilepas, lari dia. Ada begitu kadang. Iya. Iya, makanya menyembelih itu jangan takut kelebaran luka leher. Ini kadang-kadang begitu lehernya lebar, nggak ahli nih yang nyembelih. Kalau orang yang ahli, lukanya sedikit, tapi dia mati gitu ya. Gampang kalau begitu, Pak. Lukain, patahin aja leher, mati dia. Ada ayam semacam itu, Pak. Ini juga, saya bukan katanya. Saya pernah melihat itu orang di ternak-ternak ayam itu, di depan kandangnya, ada karung kanan kiri pintu ayam, pintu kandangnya itu, karung digantung, ditarik itu leher ayam dari dalam leher dari kandangnya, set, begitu udah keluar itu dipegang kepalanya, kepala ayam, langsung dipotong sama dia, set, sekali aja masuk ke karung, ambil lagi, set, masuk karung, ambil lagi, set, masuk karung. Saya khawatir di dalam karung itu bukan mati karena sembelian, karena patah mungkin, atau mungkin ketindih-tindih, Pak. Ya mati juga dia. Wong di dalam karung mau gimana dia? Makanya kalau ayam itu sebenarnya disembelih itu, ayam apa kakinya diikat itu, ada yang mengatakan nggak boleh, Pak. Tapi kalau hewan kurban itu ya memang karena bahaya, dan termasuk itibaknya kepada Nabi Ismail pada saat itu diikat. Ya, itu ya, ada tambangnya. Ya, alhamdulillah. Jadi jadi harus ada ilmunya. Bahkan ya itu tadi, apakah ini nadar, apakah ini wasiat. Kalau wasiat, Allahumma inna hadza minka wa ilaika wa taqabbal udhiyatuhu yuzati fulan, atau wasiatan minhu, wasiat darinya, atau nadhran minhu, nazar darinya. Ya Allah, ya mungkin kalau panitianya ngomong duluan, sapi nomor 11 adalah kurban wasiat dari, itu kan? Udah, wasiatan minhu. Baru bismillah ya Allahu akbar, bismillah ya Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW membaca Allahumma taqabbal minhu atau minni kalau dia potong sendiri. Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal minni, terus Allahumma taqabbal minhum kalau sapi itu dari 7 orang itu. Itu penting, Pak. Ya, jadi ya hati-hati tukang sembelih ini, ya cari orang yang mengerti ilmunya. Ya. Gitu diantaranya, Pak. Silakan kalau ada tambahan. Oh ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada apa yang tahmid ya, zikir untuk Idul Adha, Idul Fitri, itu pelaksanaannya tasbih ya tadi. Ya. Pelaksanaannya sebelum, pada saat kita sholat atau sebelum sholat? Bisa sebelum dan sesudahnya bisa, karena Yaumul Id, di hari Id. Hadisnya semacam itu, Pak. Tetapi ya sebaiknya dia melaksanakan sholat Id. Makanya kalau melaksanakan sholat Id, pada saat menunggu sholat takbir itu, sempetin di situ, Allah kita sempetin baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah. Ya kalau lupa juga, ya nanti selesai sholat masih bisa. Masih bisa. Yang penting jangan keluar dari hari Id. Itu amalan di hari itu. Makanya sayang, Pak, Idul Adha setahun sekali. Kalau tahun depan kita Idul Adha, ya, dan ini manfaatnya luar biasa besar, baik kepada orang yang diniatkan orang meninggal sampai kepada kita yang melakukan. Nah, itu masih bisa di hari itu, Pak. Kebetulan kita di DKM ini semua panitia, dan saya teman-teman tunjuk ya koordinator atau pengkoordinator. Jadi saya yang mewakili teman-teman untuk kurban di Al-Gharab ini. Nah, kami pada saat rapat
Saya bilang begini, untuk semua kepala, kaki dan lain sebagainya kumpulkan dulu semua. Tak boleh ada satupun yang membawa. Kenapa? Karena nanti akan kita berikan terutama bagi yang membantu secara ikhlas bekerja di sini. Karena ada yang membantu bekerja, ada orang yang kita datangkan khusus untuk menurunkan atau meneliti, karena nggak semua orang bisa. Nah, itu kita bayar, kita upah. Makanya ada biaya operasional untuk kambing, berarti 250, untuk sapi 1 ekor itu 800. Tujuannya ini tadi untuk yang tugas meneliti khusus yang kita datangkan, sekaligus untuk operasional tadi plastik, apa dan sebagainya, mungkin termasuk buat minum dan buat snack makan. Tadi bilang di situ ada akad ya Pak. Misalnya ada akad, ini jatah panitia adalah kulit, kepala gitu ya. Nah itu rapatnya hanya panitia atau sama yang pengorban? Akad yang tadi saya kurang jelas tadi, apakah hanya panitia saja atau kepada yang pengorban? Kalau misalnya itu pengorban, kami nggak sanggup mendatangkan kalau sapi yang kolektif untuk mendatangkan orang, ayo kita rapat dulu, karena mungkin saya juga dapat WA dari orang yang jauh-jauh gitu, atau orang itu mungkin nggak sempat. Andaikan itu, boleh nggak saya informasikan lewat WA tadi atau grup-grup tadi, misalnya untuk para pengorban, mohon untuk kepala, kaki, kulit dicatatkan untuk kami panitia yang nanti akan kami distribusikan kepada orang-orang yang membantu, atau yang tadi saya pengen minta kepala, termasuk yang penyembelih tadi. Padahal penyembelih tadi juga udah kita kasih upah, tapi dia masih minta juga jatah untuk kepala atau pelurunya atau apa gitu. Mohon pencerahan agar kami tidak keliru di dalam pengorbanan besok ya. Insya Allah kita laksanakan pada hari Sabtu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, itu sudah bagus. Artinya kepala itu ditumpuk dulu gitu ya. Jangan sebelumnya itu sudah dipesan-pesan itu ya. Nanti terjadi satu sapi ada 2 orang pemesan jadinya itu. Kepalanya bagaimana ada 2 orang. Ya dikumpulkan dulu, baru itu yang rapi barangkali semacam itu udah bagus. Saya rasa di masjid-masjid memang begitu Pak. Biasanya ditumpuk aja itu kepala kambing itu dikarungin gitu ya. Biasanya begitu ya bagus. Setelah itu baru siapa yang mau ini ngambil sebagai jatah silakan gitu kan. Mau kepala sapi mau apa itu lebih teratur tertibnya ya semacam itu lebih bagus Pak. Nah adapun yang tadi pertanyaan harus dijadikan jatah terlebih dahulu. Cukup panitia sebenarnya, karena panitia itu pelaksana dari pengorban. Sebenarnya pengorban itu kan bisa di rumah masing-masing. Tapi karena ya, di rumah itu syiar agama, syiar Islamnya tidak ada, akhirnya lebih dikumpulkan di masjid, afdalnya begitu. Ya kalau seandainya di rumah, ya izinnya kepada pengorban. Tapi ini kan kumpul di masjid. Pengorban, mudhahi itu sudah menyerahkan kepada panitia. Terserah panitia udah begitu. Jadi panitia itu sama dengan mudhahi, sama dengan pengorban. Jadi panitia yang memberikan apa ya hak semacam itu, Pak. Jadi pada saat rapat, ayo kita panitia tentukan itu. Jadi kita semua sebagai mudhahi semua itu akhirnya. Ya, cukup ya. Jadi panitia itu jadi Pak, cukup itu bukan. Loh kalau dicari itu tadi ya ada orang cuma ngirim, orangnya di mana? Mungkin di Amerika sana. Ya, tapi sekalipun bisa dengan WA tadi itu ya bagus, izin itu namanya Pak. Kami sudah diputuskan dalam rapat para bapak-bapak, para pengorban, para mudhahi bahwa diputuskan itu kepala itu akan menjadi jatahnya para pengorban, para panitia. Gitu. Mohon diikhlaskan. Atau mungkin tadi kambing yang bakal dimasak itu Pak. Atau daging sapi yang bakal dimasak itu Pak. Ada pemberitahuannya kepada orangnya Pak.
Karena yang mau makan panitia bukan orang lain. Kan begitu itu. Yang mau makan panitia. Jadi ya minta dulu supaya dijadikan jatah itu. Tetapi kalau nggak ketemu orangnya sudah ikhlas menyerahkan kepada panitia, sudah selesaikan aja di dalam panitia, itu sudah cukup, Pak. Nah, itu tidak salah itu sudah benar, Pak, ya. Tapi bagus itu kehati-hatian dalam pelaksanaan itu supaya yakin kebenarannya gitu kan. Tidak ada keraguan-raguan ini benar apa tidak, salah apa tidak, kan jadi berontak itu pikiran tuh, kayak begitu akhirnya. Bagus sekali itu ya dia. Ya, itu ya. Jadi silakan, nggak apa-apa itu, Pak. Iya, terus ada lagi, Pak, yang nggak boleh lewat dari 3 hari. Itu sebenarnya panitia, bukan orang yang terima jatah. Jadi panitia menyimpan sampai 3 hari itu nggak boleh. Atau orang pengorban. Kalau setelah dari jatah, saya mendapatkan 20 kilo. Ya bagaimana 20 kilo 3 hari mau dihabisin, Pak? Nggak mungkin simpan, nggak apa-apa setelah jadi jatah. Sama dengan tadi dijual itu. Kalau sebelum jadi jatah itu belum boleh dijual. Mungkin itu ya. Silahkan kalau takutnya ada yang nggak jelas itu, Pak. Saya wallah alam, penjelasan saya inginnya saya sejelas mungkin, tapi kurang tahu pemahamannya Bapak. Justru karena dekat dengan hari pemotongannya, kasih makan yang bagus dia, kasih minum yang bagus dia, saja senangkan dia. Betul itu, Pak. Lihat itu. Pada saat penyembelihan aja nggak boleh disaksikan kepada teman-teman yang lain, takut sedih. Mungkin itu sedih, tahu, Pak. Temannya disembelih, dibunuh itu tahu. Itu saja, Pak. Jadi kalau dikasih banyak minum nanti darahnya banyak. Emang kenapa kalau darahnya banyak? Wong itu cuma untuk dibuang. Malah sehat itu nggak masalah. Itu lagi, Pak. Bukankah banyak makan banyak minum itu menjadi sehat? Malah penting di minum. Saya kurang tahu kalau pembahasannya dari mana, ya saya nggak berani mengiyakan itu, Pak. Ya kalau saya menganjurkan selama ini ya cukupin makan minumnya. Sejarahnya Nabi Allah Ismail alaihissalam itu menurut cerita Kiai dulu ya, malam harinya, malam Idul Adha itu kumpul antara Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Hajar, istriku, silakan kau pandang anakmu. Ya sepuas mungkin besok akan disembelih atas perintah Allah. Sambil bertakbir, sambil menangis. Ya, kemudian ya kasih makan yang enak, yang nikmat. Begitu, Pak, kepada Nabi Ismail yang mau disembelih itu. Iya. Wah, cuma di situ pelajarannya Masya Allah, itu betapa menerimanya perintah yang sangat berat. Seorang ibu tahu anaknya besok mau dipotong kayak gimana. Kalau sekarang ada istri, suaminya izin begitu, Bu, anak kita besok mau disembelih, kira-kira istrinya gimana itu? Bisa ngamuk ya. Ini Siti Hajar, silahkan suamiku kalau memang itu diperintah oleh Allah, laksanakan. Nabi Ismail juga begitu, silahkan ayah kalau memang itu diperintah oleh Allah, insya Allah saya menjadi orang yang sabar. Dan begitu tuh. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, ya. Itu perintah yang sangat berat. Ya. Pada saat mau berangkat pagi-pagi itu ibunya yang menyiapkan tambang. Nanti ayah, wahai suamiku, ini tambangnya, nanti tolong anakku Ismail nanti diikat. Sambil nangis, berat, tapi itu perintah Allah. Sambil mengucapkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat mau disembelih, direbahkan, ditidurkan, sudah Nabi Ismail. Sudah ikhlasnya Nabi Ismail, sudah tahu itu sebenarnya akan digorok lehernya itu. Tapi tetap dia tidur sendiri, kemudian diikat oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ya sebelum diikat itu Nabi Ibrahim ini gemetar.
megang goloknya, megang gemetar. Bagaimana anak, bagaimana tangannya mau dorong golok di leher anaknya? Coba bayangkan Pak, anak kita itu, kita mau sembelih kayak gimana beratnya ya, kalau kita lihat itu. Tapi Nabi Ismail dengan ikhlasnya buka bajunya kan, bajunya dibuka, ayah nanti tutupkan ini ke leher saya, ya supaya ayah tidak melihat luka leher saya. Kemudian kalau sudah bersimbah darah, baju ini kena darah, berikan kepada ibu. Katakan kepada ibu bahwa saya sudah disembelih, sudah melakukan perintah Allah. Masya Allah. Wah Pak, ya kalau ingat ini nih rasanya nggak berhenti-berhenti kita haru ya. Bagaimana ikhlasnya menerima perintah berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tutupin, makanya sekarang kalau nyembelih hewan kurban sunnah ditutup lehernya. Apa kertas kah? Apa mungkin karung atau mungkin daun? Kalau banyak kadang-kadang daun pisang ya kan, ditutupin begitu Pak. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu udah ditutup, golok udah ditaruh ke lehernya, sambil bertakbir masih mengatakan, aduh bagaimana saya mau menyembelih anak saya. Tapi tetap bukan berarti mau mengurungkan niatnya. Nah ini hati-hati di sini. Jadi tidak tersembelihnya Nabi Ismail bukan Nabi Ibrahim mengurungkan niat, bukan ya. Bukan, memang itu sudah dilakukan Pak. Sudah ditarik itu golok oleh Nabi Ibrahim. Begitu mau didorong ini nggak bisa dipegang oleh malaikat, udah. Makanya disitulah lulus Nabi Ibrahim. Kalau seandainya mengurungkan niatnya, Nabi Ibrahim nggak lulus dengan perintah Allah. Nah itu sudah benar-benar Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sudah didorong Pak. Andai kata bukan karena dipegang oleh malaikat, ya habis Nabi Ismail ya kesembelih. Dan untung aja nggak jadi. Kalau jadi kan kita dikorbanin sama orang tua kita dulu Pak. Nggak sampai hari ini barangkali ini ya. Apalagi kalau sunnahnya kurban itu kan cari yang gemuk, yang bagus. Berarti kalau ada anaknya 7, yang gemuk duluan ini Pak. Ya Allah ya. Mungkin itu ya diantaranya ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin cukup ya Pak ya. Alhamdulillah mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.